Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun kamu nonton video ini, semoga dalam keadaan sehat dan ceria serta bahagia. Balik lagi bareng gue Bang Mas 99. Terima kasih masih setia bareng channel gue, dan yang belum subscribe silahkan subscribe untuk menerima beberapa informasi terbaru, terkini, dan menambah wawasan kita semua. Teman-teman semua, kali ini gue mau ceritain tentang beberapa hal yang minggu-minggu ini viral banget di Indonesia. Total ada 17 anak-anak yang dicabuli oleh sosok wanita yang berinisial NT, atau kita sebutlah Yunita Sari, itu inisialnya. Wanita ini berusia 25 tahun, dia adalah sosok wanita pemilik rental PlayStation yang ada di Jambi. 11 anak-anak sudah berhasil ia cabuli, informasi terkini yang diketahui oleh warga sekitar. Cuman ada beberapa media yang meliput bahwasanya untuk detik ini sudah diketahui bertambah lagi jadi 17, artinya nambah 6. Yang pasti ini wanita benar-benar gila dan menurut gua udah nggak normal sih. Sosok wanita seperti apa sih dia ini gitu? Apakah wanita biasa aja atau memang dia cantik rupanya, atau dia hanya sosok ibu rumah tangga yang memiliki kelainan seksual? Kalau berdasarkan dari keterangan warga, dia adalah sosok wanita yang biasa-biasa aja dan bahkan nggak ada yang nyangka bakal terjadi seperti ini. This is Indonesia, men. Semuanya itu terjadi ketika terlihat biasa-biasa saja. Karena pepatah itu lagi-lagi betul, orang diam itu lebih berbahaya daripada orang yang brutal. Nah, yang pengen gue bahas adalah penyakit apa sebenarnya yang diidap oleh Mbak Yunita Sari ini. Kok bisa-bisanya dia mencabuli 17 anak-anak di bawah umur semua gitu. Biasanya kan ini dilakukan oleh sosok lelaki yang mencabuli para anak-anak gitu kan. Sering kita sebut dengan kata-kata pedofil. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Modusnya gimana sih mbak-mbak ini bisa ngelancarin aksinya gitu kan. Modusnya ialah dia buka rental PS di rumahnya, kemudian ada anak-anak yang datang ke rumahnya gitu kan. Ya kayak biasanya lah, banyak anak-anak yang pengen main PlayStation, meluangkan waktu istirahatnya atau juga bermainnya dengan bermain game gitu kan. Wajar gitu kan. Cuman apesnya anak-anak ini adalah main game di tempat si ibu-ibu yang salah. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi ketika anak-anak itu main di PS-an dia, di rentalan dia, misalkan ada orang 8 nih lagi main nih, dia satu persatu dipanggil ke dalam. Mbak Yunita ini manggil satu, "Dek, sini masuk ke dalam," gitu kan. Dia masuk, dipaksa masuk ke kamarnya, kemudian di dalam kamarnya dia baru melancarkan aksinya, yakni mencabuli anak tersebut gitu. Nah, anak itu dipaksa untuk memegang payudaranya, itu hal yang pertama menurut dari yang gue baca-baca dan yang gue telusurin. Jadi anak itu disuruh megang payudaranya pertama kali, kemudian dia meraba kelamin si korban ini, si anak-anak yang laki-laki ini gitu. Dan ketika udah selesai hasratnya terpenuhi, dia keluar, manggil lagi yang satunya gitu. Dan dia melakukannya secara berulang sampai dengan 17 korbannya. "Bang, terus kok ada yang perempuan?" gitu kan. Nah, yang perempuan ini dipaksa sama dia nonton film porno. Yang perempuan juga dipanggil ke dalam kamarnya, kemudian dikunci, dia dipaksa untuk nonton film adegan dewasa. Dan parahnya lagi, dia nyuruh anak-anak ini ngintip lewat papan, karena rumahnya itu kebetulan kayak panggung gitu, papan gitu. Cuma kan kalau papan itu kan ditumpuk pasti ada celah tuh kan. Dia ngasih tahu ke anak-anak di sana, "Ini ada celah di sini, nanti kamu lihat ya, nanti sama om kamu mau berhubungan badan gitu. Kamu harus ngintip ini, kamu harus lihat ini," gitu. Anjing, serem banget kan. Kok mau bang gitu kan, dia disuruh gitu. Emang anak-anak itu nggak berontak gitu kan. Permasalahannya adalah ini dilakukan secara terpaksa dan dipaksa. Ya lu tau lah kalau anak-anak dipaksa gimana gitu kan. Ada modus kejamnya lagi. Jadi diceritakan bahwasannya dia di situ, anak-anak di situ ada yang ngutang, katanya kalau main misalkan waktunya main sejam, dia lebih 15 menit gitu. Jadi kalau lu nggak mau ngikutin gua, lu besok bayar 2.000 gitu. Atau bahkan ada orang yang ngutang 1.000, lu kalau nggak mau ngikutin gua, besok lu bayarnya 2.000 gitu. Anak-anak main umurnya 8 sampai 16 tahun gitu kan, dipaksa begitu pasti dia, oh ya udahlah, mungkin mereka takut gitu kan, daripada utang gua nambah gitu, oh ya udahlah gitu, gua ikutin aja apa mau lu gitu. Dan kenapa korbannya anak-anak gitu sampai belasan? Kenapa gitu? Kenapa kok dia nggak mau selingkuh aja mungkin gitu kan sama yang seumuran sama dia, kalau memang hasratnya ingin terpenuhi gitu kan. Manusia yang sudah melewati masa pasca pubertas, kemudian dia sudah memiliki libido tersendiri, dia sudah ya udah dewasa lah, orang dia udah punya anak kok gitu kan.
kok malah ngambil anak-anak gitu, memilih anak-anak buat memenuhi hasratnya gitu. Apakah Yunita Sari ini termasuk golongan dari pedofilia atau dia disorientasi seksual? Semuanya itu rata-rata disebut sama orang Indonesia itu pedofilia, padahal sejatinya tidak semuanya itu pedofilia. Nah, Yunita Sari ini pedofilia bukan bang gitu kan. Nah, kita bahas sekarang satu persatu. Karena kita sekarang harus lebih cermat, jangan semua-semua disebut dengan pedofil gitu kan. Jadi teman-teman, setelah saya pelajarin, nggak semuanya bisa kita katakan sebagai pedofil. Sama kayak Mbak Yunita Sari ini. Sebenarnya ada 3 fase atau 3 kategori perkembangan pada anak. Yang pertama itu pre-pubertas, yang kedua itu pubertas, dan yang ketiga itu adalah pasca pubertas. Pedofil itu hanya disebutkan untuk anak-anak yang pre-pubertas atau anak-anak yang belum memiliki libido atau dia tidak memiliki hasrat. Bukan tidak memiliki hasrat, dia belum memiliki hasrat untuk mengeksplor dirinya, bagian tubuhnya, atau mengeksplor bagian tubuh lawan jenisnya gitu. Nah, dia ini belum punya libido, artinya dia belum punya rasa ingin mempergauli lawan jenisnya gitu. Dia belum ada rasa pengen megang ini, pengen menyentuh ini, pengen merasakan itu gitu. Dia belum punya itu. Itu baru bisa kita katakan pedofil gitu. Kemudian yang kedua adalah masa pubertas. Masa pubertas inilah mereka yang sudah memiliki libido. Dia udah punya rasa hasrat ingin mengetahui atau mengeksplor dirinya. Lebih ke kayak, wah gue pengen rasain yang memegang atau merasakan, mencium, meraba lawan jenis gua gitu. Nah, itu baru anak-anak yang masuk dalam masa-masa pubertas gitu. Pedofil tadi itu pre-pubertas. Tapi kalau masa pubertas ini itu sebutannya bukan pedofil. Itu disebut efobophilin, bukan lagi pedofil. Nah, yang ketiga itu pasca pubertas. Nah, pasca pubertas ini bukan efobophilin, bukan juga pedofil, melainkan sebutannya adalah hebefilia. Nah, terus Mbak ini dikatakan apa gitu. Nah, untuk mengkaji lebih dalamnya Mbak ini dan saya juga belum bisa mengatakan, karena yang dimakan korbannya Mbak ini, si Mbak paling cantik tadi itu yang mencabuli 17 anak-anak itu, rata-rata usianya dari 8 tahun sampai belasan tahun gitu. Gue juga belum bisa menjudge Mbak ini masuk pedofil atau bukan gitu. Karena yang dilawan sama dia ini, yang dimakan ini anak-anak yang belum memiliki libido dan yang sudah ada libido. Jadi artinya kalau anak-anak belum ada libido itu, walaupun dia disuruh pegang payudara atau dia suruh meraba atau dia suruh mencium gitu, ya biasa aja gitu, dia nggak ngerasain apa-apa. Nggak kayak lu yang nonton video ini, kalau lu disuruh megang mungkin ya maybe gitu ya. Nah, teman-teman harus paham dengan kata-kata itu. Tapi memang mereka masih dikatakan anak-anak gitu. Cuman di mata hukum, nah ini yang teman-teman harus pahami juga. Di mata hukum di Indonesia ini tidak ada perbedaan antara pubertas, pre-pubertas, dan pasca pubertas. Selama dia sudah menggauli atau mencabuli anak-anak di bawah umur, itu sudah masuk dalam pidana dan pasti kena hukumannya gitu. Artinya perbedaan antara pre-pubertas, pubertas, dan pasca pubertas ini untuk kita jaga-jaga supaya sudut pandang psikologi kita sama-sama paham gitu loh. Nah, gunanya buat apa bang? Gunanya untuk kita biar tahu gitu gimana caranya merehab anak-anak yang menjadi korban ini gitu loh. Jadi nggak semua kita katakan wah pedofil nih. Jadi mental anak-anak itu pasti kena gitu kan. Mempengaruhi perkembangannya, mempengaruhi lingkungannya. Takutnya anak-anak itu jadi paranoid dengan hal-hal yang begitu. Entah dia mau main PS takut, ketemu mbak-mbak yang seperti itu dikit dia takut gitu. Itu yang kita khawatirkan. Ada juga yang bilang bahwasanya mbak ini exhibition itu adalah sosok seseorang yang memiliki daya kebahagiaan atau memiliki rasa bangga terhadap dirinya yang sukses memamerkan tubuhnya di halayak ramai gitu. Jadi ada juga teman-teman harus tahu, ada di Indonesia ini namanya kita sebut SK, kita singkat aja inisialnya SK. Atau kalau teman-teman mau tahu ya itu Siskaye lah. Siskaye E-nya 3, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat atau pernah dengar isu tentang Siskaye yang dulu juga pernah ditangkap di bandara karena dia melakukan exhibition. Exhibition apa bang gitu? Dia melakukan exhibition dengan memamerkan bagian auratnya di tempat-tempat umum gitu. Itu juga kan aneh gitu kan. Fakta-fakta tentang Mbak Yunita Sari ini yang viral di Jambi ini,
11-17 anak diprediksi telah dicabuli olehnya. Dan Yunita Sari ini juga memaksa anak-anak itu untuk nonton film porno dan mengintip Yunita Sari ini sedang berhubungan badan dengan suaminya. Dan ketika anak-anak yang lain sedang main PS, satu persatu anak-anak yang lain dipanggil memasuk kamarnya dan dikunci untuk memenuhi hasratnya. Anehnya lagi, semua informasi yang gue ceritain ini suaminya nggak ada yang tahu dan nggak nyangka kalau istrinya seperti ini. Anjir, serem nggak tuh? Suaminya nggak tahu men kalau kelakuan istrinya kayak gini. Suaminya loh yang sehari-hari sama dia gitu loh. Dan saat ini Mbak Yunita Sari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jambi. Terus gimana dong bang biar adik-adik gue, anak-anak gue biasa aman-aman aja gitu kan. Kita nggak bisa memprediksi para kanibal atau para predator lah kita katakan seperti ini. Gimana nggak saya katakan predator gitu. Kelakuannya ini bejat banget gitu. 17 anak-anak dipaksa untuk memuaskan hasrat seksualnya gitu. Dengan cara yang aneh dan lucu dan nggak masuk akal. Yang pasti semoga Indonesia ini semakin baik dan tidak ada para predator-predator yang seperti ini lagi. Buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, terima kasih. Yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk support channel ini dengan subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye and see you guys.